Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza April dari kelas pendidikan matematika 2001C. Di sini saya melakukan suatu pemaparan materi untuk tugas akhir saya, yaitu tentang pendidikan abad 21. Langsung saja. Yang pertama, tantangan pendidikan abad 21. A. Tantangan pendidikan abad 21. Dalam sebuah prediksi kehidupan abad 21, beserta perkembangannya akan banyak mengalami perubahan cukup signifikan, sehingga menimbulkan tantangan dan ketegangan tersendiri. Ketegangan kehidupan pendidikan abad 21 diprediksi mempunyai 7 ciri sebagai berikut. Yang pertama, lokal dan global. 2, individual dan universal. Yang ketiga, discovery atau penemuan baru. Invention atau ciptaan baru. Difusi atau penyebaran unsur. Dan 6, inovasi. Yang ke B, tradisi dan kemodernan. Keduanya akan menjadi sumber ketegangan dalam kehidupan sosial masyarakat, sebab keduanya tidak dapat dipisahkan dalam proses perubahan dunia yang serba cepat. Namun, sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan tatanan yang telah terbangun atas dasar sejarah panjang sebuah perjuangan. Untuk itu, bagaimana sebuah kemandirian atau otonomi yang diperoleh dapat ditegakkan sebagai pelengkap otonomi dan perkembangan masyarakat lain. Begitu juga dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterima di masyarakat secara bebas, yang pada akhirnya saling memahami, melengkapi. Itu semua akan dapat menghadapi tantangan baru yang akan datang atau masa depan. C. Pertimbangan jangka pendek dan pertimbangan jangka panjang. Ciri lain perkembangan masyarakat modern yang penuh dengan kemajuan teknologi informasi adalah hal-hal yang bersifat cepat atau instan dalam pelayanan. Secara emosional, mendorong percepatan di dalam penyelesaian setiap masalah. Kita ketahui bahwa masyarakat umum dalam mencari solusi yang tepat dan penyelesaian masalah secara tepat membutuhkan strategi pemikiran dan pertimbangan yang matang, sehingga membutuhkan waktu panjang agar terarah dan dapat diterima semua pihak. Disitulah peran pendidikan masa depan yang dalam kebijakan yang sangat diperlukan. D. Persamaan dan persaingan. Manusia terlahir secara kodrat adalah berbeda. Dalam kehidupan mereka menuntut persamaan hak dan menumbuhkan persaingan. Kiranya konsep lifelong education atau pendidikan seumur hidup perlu dipikirkan kembali agar dapat memadukan 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama, persaingan dapat memberikan insentif. Yang kedua, kerjasama yang dapat menghasilkan kekuatan. Yang ketiga, solidaritas yang dapat menyatukan. Nah, sejak abad 20-an, para pengambil kebijakan di bidang pendidikan ekonomi telah menawarkan sebuah solusi untuk memecahkan ketiga masalah tersebut. Namun solusi tersebut tidak dapat teruji oleh waktu dan perkembangan yang sangat cepat. Bahkan, sebuah komisi telah membuktikan akibat tekanan persaingan, kewenangan seseorang dapat mengabaikan tujuannya, visi, dalam hal ini visi. Untuk itu setiap manusia agar dapat memanfaatkan setiap kesempatan. Sumber daya manusia dan pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat belum sebanding dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang lambat. Hal ini berakibat pada self-knowledge, kebutuhan pribadi yang akan pengetahuan, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya, mereka mencerna dan memahamkan secara pribadi. Sebagai contoh, untuk mencapai derajat kehidupan yang sehat secara fisik dan psikis. Untuk memahami lingkungan alam sekitarnya, terkadang menggunakan kemampuannya dengan mengabaikan sebuah teknologi yang sudah maju. F. Sifat material dan spiritual. Perkembangan global yang begitu dahsyat sehingga merubah tatanan nilai moral bangsa. Menuntut respon cepat bangsa Indonesia untuk mengantisipasinya. Pendidikan mempunyai tugas mulia dalam hal ini, yaitu dengan langkah menanamkan nilai spiritual dan mendorong setiap manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai dan tradisi bangsa yang saling menghargai keyakinan dan pluralisme. Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa perubahan pemikiran dari yang bersifat abstrak menuju kenyataan.
identik dengan materialisme. Untuk itu, pembangunan bidang pendidikan merupakan satu landasan futuristik yang sangat penting bagi kehidupan Indonesia di masa depan. Yang kedua, prinsip kehidupan pendidikan abad 21. Dunia seolah tidak berbatas lagi oleh jarak dan waktu. Menurut Tomka 2004, globalisasi sebagai proses penghasilan dunia tunggal tersirat makna bahwa kehidupan manusia saling bergantung satu sama lain dalam segala hal termasuk pendidikan. Bagi pendidikan di Indonesia umumnya dan para pendidik khususnya masih tetap menyadari tentang kebesaran tokoh pendidikan yakni Ki Hajar Dewantoro yang telah menanamkan nilai-nilai luhur bidang pendidikan berdasarkan prinsip pendidikan taman siswa dengan slogannya Tuturian Yani atau lebih lengkapnya A. Hing ngarso sung tulodo atau bila di depan dapat memberi teladan. Hing madio mangun karso bila di tengah dapat membantu kehendak. Tuturian Yani bila di belakang dapat memberi semangat. Yang ketiga, perkembangan pendidikan abad 21. Salah satu gerbang menuju abad 21 adalah pendidikan seumur hidup. Ini bukanlah konsep baru dalam dunia pendidikan, tetapi sebuah konsep yang dapat menjawab tentang perubahan dunia. Manusia yang dapat berkiprah di abad 21 nantinya adalah mereka yang mau belajar bagaimana cara belajar memahami orang lain dan interaksi dan yang harmonis secara baik. Dan perubahan dunia yang begitu cepat. Konsep berikutnya adalah mengedepankan masyarakat terpelajar dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya untuk memaksimalkan prinsip setiap manusia. Inilah bedanya pendidikan yang ada di Indonesia dibanding dengan negara maju lainnya, yaitu hanya sekedar upgrading. Pengembangan dalam bidang pelatihan. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa arti pendidikan seumur hidup adalah setiap manusia melakukannya harus dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat secara lebih luas. Yang keempat, belajar seumur hidup. Dalam konsep belajar seumur hidup terdapat 4 pilar yang mendasar, yaitu learning to live together, yaitu belajar hidup bersama. Di sini belajar tentang bagaimana memahami orang lain berdasarkan latar belakang, tradisi, dan nilai spiritual yang dianutnya. Yang kedua, learning to know, belajar mengetahui. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang sains, membawa dampak perubahan baru dalam berbagai kegiatan baik sosial maupun ekonomi. Hal ini mendorong untuk melakukan penggabungan pendidikan umum yang begitu luas cakupan, kemudian dilakukan proses pengkajian yang serius hingga terpilih pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan sebagai landasan pembelajaran seumur hidup. Yang ketiga, learning to do atau belajar berbuat. Perubahan yang begitu drastis dan sulit diprediksi di era globalisasi ini membutuhkan orang yang dapat berbuat dalam segala situasi dengan berbagai macam pekerjaannya. Yang keempat, learning to be, menjadi diri sendiri. Kemandirian atau independensi sangat diperlukan di abad 21. Hal ini akan memperkuat tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan. Yang kelima, visi pendidikan abad 21. Kita ketahui bahwa visi abad 21 adalah dari masyarakat oleh lokal menuju masyarakat dunia. Tersirat makna yang mendalam, yaitu globalisasi, yaitu menyatu tanpa adanya batas ruang dan waktu sehingga menyatukan kekuatan yang ada dan saling ketergantungan satu sama lain, meliputi pendidikan dan serta budaya. Dampak dari peran yang lebih di era globalisasi bagi sebagian masyarakat tersebut antara lain adanya beda dan tingkat pemahaman sehingga menjadikan jurang pemisah semakin dalam, di mana sebagian orang dapat menentukan suatu mode untuk menguasai dunia, namun sebagian lain tidak berdaya melihat peristiwa suatu perubahan. Disinilah pendidikan mempunyai peran ganda di dalam memahamkan kepada masyarakat untuk memahami orang secara pribadi dan dunia dalam segala perubahannya. Yang terakhir, masa depan pendidikan Indonesia. Sementara tujuan pendidikan yang harus dilakukan adalah mempersiapkan warga negara yang dapat berperan secara aktif, bermoral tinggi, mempunyai rasa toleransi tinggi, serta demokratis, sehingga dapat mempertahankan persatuan bangsa bukannya memecahkan. Dan yang lebih utama dari tujuan pendidikan adalah mencerdaskan dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya budi pekerti luhur, keterampilan pribadi yang baik, dalam hal ini mandiri dan tanggung jawab di masyarakat dan bangsa. Untuk itu, perancangan 4 pilar pendidikan perlu dikembangkan, yaitu belajar mengetahui atau learning to know,
belajar melakukan suatu secara terampil atau learning to do, belajar menjadi seorang atau learning to be, belajar menjalani hidup bersama atau learning to live together. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa pendidikan masa depan Indonesia adalah mengarah kepada peningkatan kualitas intelektual yang bermoral serta profesional. Dengan kemampuan yang profesional serta kreatif diharapkan mampu membantu mengatasi pengangguran. Sedangkan dengan sikap moral yang tinggi diharapkan mampu memahami pentingnya hidup bersama dan saling tolong-menolong. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.